Soal pilihan ganda penilaian tengah semester Agama Katolik kelas 12 tahun 2020-2021 semester ganjil. Pada kitab suci Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 membahas tentang A. 8 sabda bahagia, B. 5 sabda bahagia, C. 3 sabda bahagia, D. 10 sabda bahagia, E. 7 sabda bahagia. Jawabannya adalah A. 8 sabda bahagia. Dalam sabda bahagia dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan A. dihibur, B. dipuaskan, C. beroleh kemurahan, D. melihat Allah, E. disebut anak-anak Allah. Karena jawabannya adalah C. beroleh kemurahan. Hidup adalah sangat berharga, maka sikap kita seharusnya A. menikmatinya, B. mensyukurinya, C. memperjuangkannya, D. menjalaninya, E. memanfaatkannya. Jawabannya adalah B. mensyukurinya. 4. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak dalam keluarga adalah A. sebagai kepala keluarga, partner istri, dan sebagai pendidik. B. sebagai kepala keluarga dan pengurus kemasyarakatan. C. sebagai pencari nafkah dan pekerja keluar kota. D. sebagai penjaga keluarga ketika ada ancaman. E. sebagai pendidik bagi keluarga dan tetangga. Jawabannya adalah A. sebagai kepala keluarga, partner istri, sebagai pendidik. 5. Dalam gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik merupakan A. sakramentali, B. pelantikan, C. sakramen, D. liturgia, E. gereja kecil. Jawabannya adalah C. sakramen. 6. Perkawinan sakramental adalah tanda cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gerejanya. Maka cinta perkawinan itu monogam, artinya A. tak terceraikan, B. saling berbagi suka duka, C. tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi yang lain, D. menerima segala kekurangan dan kebaikan pasangan, E. suami dan istri pergi jauh meninggalkan kedua orang tuanya. Baik, jawabannya adalah yang C. tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi yang lain. 7. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, sifat perkawinan Katolik adalah A. monogami dan boleh terceraikan, B. monogami dan tidak terceraikan kecuali dipaksa, C. monogami dan tidak terceraikan kecuali oleh maut, D. poligami dan tidak terceraikan kecuali oleh maut, E. poligami dan tidak terceraikan kecuali dipaksa. Jawabannya adalah C. monogami dan tidak terceraikan kecuali oleh maut. 8. Dari segi hukum atau yuridis, perkawinan sering dipandang sebagai suatu A. perjanjian, B. kontrak, C. kerjasama, D. honor, E. kebudayaan. Jawabannya adalah A. perjanjian. 9. Membentuk keluarga yang bahagia, tetap, dan sejahtera merupakan A. makna perkawinan, B. tujuan perkawinan, C. sifat perkawinan, D. hukum perkawinan, E. panggilan hidup berkeluarga. Jawabannya adalah B. tujuan perkawinan. 10. Dewasa ini semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan perkawinan.
Salah satunya adalah tantangan dari dalam, yaitu A. Suasana dan kebiasaan berpoligami. B. Perbedaan pendapat dan pandangan. C. Kasus kawin cerai yang semakin banyak terjadi. D. Cinta bebas dan pelacuran yang semakin meluas. E. Media massa dan sarana-sarana lain yang bersifat pornografis. Jawabannya adalah B. Perbedaan pendapat dan pandangan. 11. Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah A. Perkawinan, B. Cinta kasih, C. Restu dari orang tua, D. Adanya pekerjaan yang mapan, E. Pacaran. Jawabannya adalah A. Perkawinan. 12. Model metode keluarga berencana yang dianjurkan oleh Gereja Katolik adalah A. Sprial, B. Kondom, C. Pil mini, D. Suntik, E. Alamiah atau sistem kalender. Jawabannya adalah E. Alamiah. 13. Dasar terbentuknya suatu perkawinan adalah A. Cinta kasih, B. Restu orang tua, C. Pacaran, D. Adanya pekerjaan yang mapan, E. Dijodohkan. Jawabannya adalah A. Cinta kasih. 14. Perkawinan dari segi pandangan tradisional adalah A. Perjanjian, B. Persekutuan hidup, C. Ikatan, D. Persekutuan cinta, E. Batin dan rohani. Jawabannya adalah C. Ikatan. 15. Perkawinan dari segi pandangan sosiologi adalah A. Perjanjian, B. Persekutuan hidup, C. Ikatan, D. Persekutuan cinta, E. Batin dan rohani. Jawabannya adalah B. Persekutuan hidup. 16. Seorang biarawan biarawati harus tenggelam dalam doa karena A. Doa dapat memurnikan panggilan hidupnya untuk tetap meneladani Kristus. B. Doa menjadi sarana untuk berhubungan yang akrab dengan Kristus dan sesama. C. Doa menjadikan dirinya lebih tenang dalam menjalani hidup seturut kehendak Bapa. D. Doa menjadi daya dorong untuk menjalani hidup panggilan bersama dengan Kristus. E. Doa merupakan suatu daya atau kekuatan untuk meneladani dan bersatu dengan Kristus. Jawabannya adalah D. Doa menjadi daya dorong untuk menjalani hidup panggilan bersama dengan Kristus. 17. Makna utama dari kaul ketaatan adalah supaya para biarawan biarawati sungguh menghayati berjanji untuk A. Tidak memperdulikan harta benda duniawi, B. Melepaskan hak hidup berkeluarga, C. Rela menyumbangkan segala kemampuan dan seluruh kemampuannya, D. Patuh kepada pimpinannya, rela membaktikan diri kepada kerasulan bersama, E. Tidak terlalu terpaku kepada kehidupan duniawi yang dapat mengganggu pelayanannya. Jawabannya adalah D. Patuh kepada pemimpinnya, rela membaktikan diri kepada kerasulan bersama. 18. Untuk mengembangkan karir dan cita-cita dibutuhkan usaha yang keras. Salah satunya adalah A. Bekerja pada perusahaan asing, B. Mencari pekerjaan yang mudah dijalankan, C. Selalu mencari pekerjaan yang menghasilkan gaji besar, D. Melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, E. Dengan senang hati menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab. Jawabannya adalah E. Dengan senang hati menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab. 19. Manusia membutuhkan istirahat sesudah kerja karena A. Kerja lebih penting dari hidup manusia dan menjadi tujuan akhir dari hidup manusia. B. Dengan beristirahat manusia dapat menyempurnakan dirinya
sendiri dan mengembangkan alamnya. C. Menghilangkan rasa lelah agar dapat memulai pekerjaannya yang baru dengan badan yang segar kembali. D. Demikianlah Tuhan sendiri lakukan. Tuhan bekerja tetapi juga istirahat. Manusia bekerja maka ia butuh istirahat. E. Sebagai citra Allah, manusia tidak boleh dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Perlu istirahat agar manusia bermartabat tinggi. Jawabannya adalah D. Demikianlah Tuhan sendiri lakukan. Tuhan bekerja tetapi juga istirahat. Manusia bekerja maka ia butuh istirahat. Nomor 20, semakin orang bekerja seharusnya semakin berdoa karena A. Doa dan kerja merupakan ungkapan dan perwujudan iman seorang. B. Doa dapat menjadi daya dorong manusia untuk lebih tekun, tabah, dan tawakal dalam bekerja. C. Tuhan menghendaki manusia supaya manusia tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan alat produksi. D. Dengan bekerja manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah dan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia. E. Semakin banyak pekerjaan, doa menjadi kekuatan dan daya dorong bagi kita untuk bekerja serta memurnikan kerajaan agar tidak terlalu tenggelam dan terikat pada kerja. Jawabannya adalah yang A. Doa dan kerja merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Nomor 21, menurut pandangan antropologis, perkawinan merupakan A. Ikatan, B. Perjanjian, C. Persekutuan hidup, D. Persekutuan cinta, E. Kesepakatan. Jawabannya adalah D. Persekutuan cinta. Nomor 22, keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain adalah A. Mampu berkomunikasi, B. Dapat bertambah banyak, C. Mampu membedakan mana yang baik dan buruk, D. Mampu makan dan minum, E. Dapat tumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah C. Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nomor 23, secara kodrati baik ditinjau dari segi biologis maupun psikologis, tugas laki-laki pada dasarnya adalah A. Mengasihi tanpa pamrih, B. Membangun dunia baru, C. Menciptakan keharmonisan, D. Melindungi dan mensejahterakan, E. Menjadi penentu dan pengambil keputusan. Jawabannya adalah D. Melindungi dan mensejahterakan. Nomor 24, berikut ini tugas dan tanggung jawab seorang suami kecuali A. Sebagai kepala keluarga, B. Sebagai partner istri, C. Sebagai pendidik, D. Sebagai pengajar dan panutan keluarga, E. Sebagai ajudan istri yang kemana istri ke situ suami. Jawabannya adalah E. Sebagai ajudan istri yang kemana istri ke situ suami. Nomor 25, berikut ini tugas dan tanggung jawab seorang istri kecuali A. Sebagai hati dalam keluarga, B. Sebagai mitra dari suami, C. Sebagai pendidik, D. Sebagai pengajar atau pendidik ulung, E. Sebagai ajudan istri yang kemana istri ke situ suami. Jawabannya adalah yang E. Sebagai ajudan istri yang kemana istri ke situ suami. Nomor 26, tanggung jawab dalam KB. Ada beberapa kelompok orang yang dianggap sangat bertanggung jawab dalam hal KB ini, yaitu A. Para pasutri, pemerintah, dan pemimpin agama, B. Tokoh adat, kepala desa dan kecamatan, C. Kelurahan dan dinas pariwisata, D. Tetangga dan ketua RT, E. Ketua stasi. Jawabannya adalah A. Para pasutri, pemerintah, dan pemimpin agama.
Nomor 27, seorang yang beriman Katolik akan selalu memuliakan Allah Tritunggal pada saat memulai dan mengakhiri doanya dengan membuat A. Novena, B. Terpujilah, C. Bapa Kami, D. Tanda salib, E. Salam Maria. Jawabannya adalah tanda salib, D. 28. Metode yang dilarang gereja karena bersifat abortif kecuali A. Pil, B. Alamiah, C. Spiral, D. Pengguguran dengan sengaja, E. Alkohol. Jawabannya adalah B. Alamiah. 29. Kaul-kaul dalam hidup membiara, yakni A. Kaul keterikatan, kemanusiaan, kedamaian, B. Kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan, C. Kaul kedewasaan, kedamaian, dan kemanusiaan, D. Kaul kerukunan, kemanusiaan, dan kedamaian, E. Kaul persatuan, kemanusiaan, dan kebijakan. Jawabannya adalah yang B. Kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan. Nomor 30. Hidup dengan harta benda memang hak setiap manusia, tetapi hidup seperti Yesus Kristus melepas segala harta benda yang ada dalam hidupnya. Hal ini merupakan teladan hidup membiara menghidupi kaul A. Kaul ketaatan, B. Kaul kemiskinan, C. Kaul kesederhanaan, D. Kaul keperawanan, E. Kaul kekayaan. Jawabannya adalah B. Kaul kemiskinan.